Selamat datang di podcast Lab Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Podcast ini akan membahas terkait dengan isu-isu mendalam terkait dengan dunia bisnis dan tentunya dunia manajemen. Saya, Ori Wilanudirja, pada episode kali ini akan membahas terkait dengan implementasi strategi manajemen keuangan pada perusahaan makanan dan minuman dalam mendukung pencapaian tujuan, serta membahas isu-isu terkait dengan kondisi keuangan yang lagi tren saat ini. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau ahli di bidang manajemen keuangan. Beliau baru saja menyelesaikan PhD programnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekaligus beliau merupakan dosen favorit saya semasa kuliah dan tentunya beliau adalah dosen penguji saya semasa menempuh pendidikan studi S1. Mari kita sambut dengan sangat bangga Ibu Vika Fitriasari PhD. Selamat datang Ibu di podcast kali ini. Baik, selamat datang Pak Ori atau Mas Ori nih ya saya panggilnya ya. Bagaimana kabarnya Ibu setelah menyelesaikan studi di Malaysia? Bagaimana rasanya Ibu comeback to Indonesia lagi? Alhamdulillah, ini plong rasanya kembali lagi, bersua kembali akhirnya dengan Mas Ori ini akhirnya. Ya, akhirnya saya melihat Ibu lagi, saya flashback lagi semasa saya kuliah, saya selalu diajar Ibu dan sekarang saya juga masih ingin menanyakan banyak lagi terkait dengan kondisi keuangan tentunya Ibu, karena sesuai dengan yang saya baca, Ibu merupakan ahli di bidang keuangan, betul Ibu? Ya, saya juga masih proses belajar lah untuk manajemen keuangan karena kita ibaratnya belajar kan terus proses. Nah, makanya sama-sama. Ori kan juga manajemen keuangan, nanti otomatis juga akan ahli di bidang manajemen keuangan. Oke. Ketika saya melihat Ibu baru saja lulus PhD program, tiba-tiba saya berpikir Malaysia, Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih alasan Ibu dulu melanjutkan studi manajemen keuangannya di Malaysia? Apakah ada perbedaan yang sangat spesifik antara kondisi keuangan atau tren keuangan di Indonesia dan di Malaysia yang mungkin menjadi salah satu reason Ibu dulu melanjutkan studinya ke Universiti Kebangsaan Malaysia? Baik, untuk yang mendasar saya studi di Malaysia itu sebenarnya adalah memang mencari yang hampir mirip kondisinya dengan Indonesia. Karena saya prospeknya ya Muslim ya, otomatis saya mencari negara yang sebagian besar penghuninya Muslim. Otomatis nanti kebijakan dan lain sebagainya hampir sama dengan Indonesia. Jadi secara kaitannya dengan manajemen keuangan dan lain sebagainya itu juga akan mirip. Tapi yang saya cermati sekarang antara Indonesia Malaysia itu sama-sama Asia berbeda. Berbeda apa? Karena tingkat dari literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia masih jauh di bawah Malaysia. Malaysia itu lebih di atas ya. Atasnya lagi ada Singapura. Nah, itu yang menjadikan Malaysia itu satu langkah lebih depan kalau dilihat dari sisi literasi keuangan dan juga inklusi keuangan. Itu. Oke. Kalau saya flashback lagi Ibu semasa kuliah dan sekarang, itu terlalu banyak signifikan perubahan yang terjadi di dunia keuangan. Salah satunya pembayaran digital misalnya. Semasa saya kuliah dulu, keberadaan fintech itu salah satunya belum terlalu seperti sekarang, belum booming seperti sekarang gitu. Kira-kira kalau Ibu melihat, menilai kondisi fintech yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia itu Ibu melihatnya seperti apa? Apakah ada perbedaan atau bagaimana yang bisa Ibu share ke rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Malang? Baik, untuk kondisi finansial teknologi memang sangat berkembang pesat dan ini didukung oleh teknologi AI pastinya, AI dan juga blockchain. Kalau di Malaysia adaptasinya lebih cepat daripada di Indonesia. Ya, ibaratnya ini sudah seperti ini ya, menyebar lebih luas. Kalau ibaratnya kalau ada pembayaran digital, kalau di sana QR ya, QR, kalau di sana kris gitu ya di sini ya. Kalau saya di sana tanya awal-awal itu bisa tak pakai bayar untuk ini paymentnya kris, nggak ada yang tahu apa itu kris. Yang tahu itu QR. Jadi QR walaupun Anda beli teh aja di sana udah bisa. Semua udah terkonek pembayarannya dengan teknologi digital. Mau di kedai runcit kalau di sini itu istilahnya toko peracangan, kedai runcit apapun itu udah ada pakai QR itu tadi, pakai touch and go. Jadi kita
belanja itu tinggal tap-tap aja, nggak perlu saya udah nggak ada istilahnya, nggak ada tunai, itu jarang lah dipakai ya. Mau isi bensin atau di sana ini ya udah pakai card semuanya pembayaran digital. Kalau di Indonesia masih baru tren ya pembayaran pakai QRIS atau QR. Kalau di sana memang sudah lama dan aplikasinya memang sudah menyebar sporadis kayak gitu. Sama satu lagi yang menarik, ketika saya di sana juga buka 2 aplikasi banking, ada M-Banking. Ini istilahnya kalau di Malaysia lebih secure ya, lebih aman karena ada double istilahnya, ada aktivasi itu mesti kita ada istilahnya kode OTP itu 2 kali. Kayak berjenjang. Jadi ketika Anda buka card ataupun transaksi keuangan itu tidak langsung otomatis bisa menggunakan transaksi, tapi tunggu 1 kali 24 jam sehingga nanti ada konfirmasi. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misal saya memandang dari penjelasan Ibu, berarti hampir 11-12 ya Bu, antara kondisi tren keuangan di Indonesia dan di Malaysia itu hampir sama, sudah menerapkan QR atau QRIS kalau di kita, dan mungkin karena era teknologi Bu ya, yang 5.0 ini sudah masuk secara global, sudah masif, akhirnya kita juga yang ada di Malang atau di Indonesia sudah mulai familiar menggunakan yang namanya QR ataupun QRIS tadi. Nah, saya juga ingin menanyakan terkait dengan dari perkembangan tren keuangan ini, bagaimana Ibu melihat peluang UMKM yang ada di Indonesia, tentunya yang di Malang, yang masih belum terlalu banyak menggunakan aplikasi yang berbasis AI atau pembayaran digital. Bagaimana Ibu melihat keberadaan UMKM ke depannya dengan kondisi yang terjadi saat ini? Baik, untuk UMKM saat ini memang kalau yang sama sekali belum kenal dengan teknologi digital, finansial teknologi, itu kedepannya itu akan mengalami hambatan kesulitan. Karena apa-apa semuanya sekarang di-up, pemasaran pun juga online rata-rata. Tapi kalau dia sama sekali tidak bisa adaptasi dengan lingkungan investasi, lingkungan keuangan yang berbasis digital, itu akan ketinggalan. Tapi lagi-lagi kita lihat lagi konteksnya di mana. Kalau dia memang sasarannya pangsa pasar tradisional, itu dia masih bertahan. Tapi kalau pangsa pasarnya umum, rata-rata mereka akan ini istilahnya, ibarat ada perusahaan itu ada periode dewasa dan ada decline, penurunan. Pasti nanti ada penurunan kalau memang dia tidak segera mengaplikasikan teknologi dalam dalam UMKM itu tadi. Oke. Kalau berbicara ketika UMKM atau perusahaan makanan dan minuman misalnya menerapkan teknologi, menggunakan teknologi, otomatis ada investasi Bu ya, investasi yang harus mereka gelontorkan untuk menggunakan atau memberdayakan teknologi. Nah, kira-kira di era yang sekarang seperti ini yang sudah sangat masif dengan teknologi, bagaimana seharusnya strategi pengambilan keputusan investasi yang diambil para pelaku usaha yang ada di sektor food and beverage mungkin dalam melihat investasi penggunaan digital tersebut, Ibu? Baik, untuk keputusan investasi dan anggaran modal itu memang sangat penting untuk baik itu perusahaan maupun UMKM. Tapi yang perlu dicermati di era yang sekarang ini, untuk keputusan investasi itu ada yang paling mendasar, ada perhitungannya. Kalau analisis studi kelayakan bisnis itu pasti nanti investasi itu pasti nanti bisa dianalisis bisa pakai net present value, NPV, pakai IRR, IRR dan sama payback period, itu nanti yang bisa diaplikasikan. Kemudian nanti yang di perusahaan besar juga harus tetap kontrol apa itu yang namanya modal kerja dan sebagainya itu, karena memang semuanya harus berbasis, kalau dalam organisasi kan ada POAC ya, ada planning, organizing, udah hampir semua ya sampai dengan controlling. Nah, kalau kita bahas anggaran, lagi-lagi kita ke perencanaan dan juga nanti ada controlling. Kalau fokus anggaran kita harus benar-benar planning, budgeting ya, di pos-pos mana yang harus kita pertimbangkan agar nanti misalnya nanti kaitannya digital, ada memang sektor yang optimalisasi untuk pembelian alat atau optimalisasi untuk pembuatan website, ataupun memang untuk kalau di IG itu apa namanya, kalau kita mau promosi itu apa namanya, ada artisnya itu namanya
Influencer. Ada influencer. Nah, itu harus ada dana-dana yang memang mendukung nanti agar keberlanjutan, ada sustainability. Itu memang harus kita proaktif dengan adanya perubahan. Kalau kita nggak berubah, otomatis kita akan tertinggal. Itu. Oke, berarti ketika perusahaan sudah melakukan analisis, mengikuti tren, kemudian memilih langkah untuk keputusan investasi, lalu saya ingin menanyakan terkait dengan sumber pembelanjaan modal. Nah, ketika mereka sudah berani investasi digital, misal sudah mengikuti tren, lalu bagaimana sih Bu sebenarnya sumber pembelanjaan proyek itu yang ideal di era sekarang, terutama pada sektor makanan dan minuman gitu? Oke. Ada sumber pembelanjaan dari mana aja ya. Itu kalau mau kita cek lebih lanjut, pembelanjaan itu bisa dari, misalnya kita bisa dari laba ditahan. Nah, kalau di perusahaan kalau ada dividen yang nggak dibagi kan ada namanya laba ditahan. Itu bisa kita pakai karena kan sementara belum dibagikan kepada investor. Bisa juga dari pinjaman bank pihak ketiga. Kalau kita udah nggak ada modalnya, ya udah kita ada pakai pihak ketiga. Dan juga bisa dari investor luar atau eksternal. Jadi kita nanti ada kesepakatan ya, kalau ada investor kita nanti pembagian hasil berapa. Yang penting itu bisa dijadikan untuk sumber pembelanjaan dengan pastinya mempertimbangkan ada yang namanya manajemen risiko atau analisis risiko apa aja nanti yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Itu. Setelah perusahaan itu memilih menggunakan, apakah dia menggunakan laba ditahan, mengundang investor, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi pertimbangan utama perusahaan itu melakukan pembelanjaan proyek? Oke, yang jadi pertimbangan utama pastinya adalah terkait dengan anggaran, perencanaan. Karena kita harus merencanakan beberapa pos-pos sebelum kita melakukan produksi. Kalau kita bahasanya perusahaan makanan dan minuman, berarti kan ada proses produksi. Ibarat di MO itu ada istilahnya input, proses, output. Nah, sebelum input itu ada perencanaan yang memang kita breakdown apa aja kebutuhannya. Setelah kebutuhannya ada, baru kita memang ambil itu keputusan untuk sumber pendanaan. Karena kita harus bisa juga maintain sumber pendanaan itu kira-kira bisa kita kembalikan kapan. Istilahnya balik modal ya, kalau usaha-usaha yang kecil gitu kan istilahnya kapan ya balik modal. Ada istilahnya payback period. Jadi istilahnya misalnya modal Anda 10 juta kalau yang sangat kecil ya, mikro ya, atau 100 juta. Kira-kira setelah 3 bulan, 4 bulan balik modalnya kapan? Nah, itu pertimbangan penyusunan struktur modal dan lain sebagainya itu tergantung memang kita perhatikan biar nanti ada payback period, ada BEP dan akhirnya kita nanti mencapai keuntungan atau laba. Pasti ujung-ujungnya kan kita kan profit oriented, jadi ada proses seperti itu. Nah Ibu, misal setelah perusahaan itu sudah menentukan keputusan investasi, kemudian menggunakan sumber pembelanjaannya dari mana, kira-kira sebenarnya keputusan strategis apa lagi yang sebenarnya perusahaan itu butuhkan dalam usaha makanan dan minuman di era yang saat ini? Baik, ini terkait perusahaan makanan minuman, keputusan strategis itu fokus ke yang namanya modal kerja ya. Kalau dalam manajemen keuangan, kalau saya uraikan ya, ada yang namanya kas, ada namanya piutang dan juga persediaan. Nah, perusahaan makanan minuman itu sebaiknya jangan terlalu banyak menumpuk piutang, apalagi hutang, karena terkait juga dengan rasio solvabilitas. Rasio-rasio itu sekarang udah kita bisa akses semuanya kan di IDX. Nah, itu juga bisa dihitung manual kalau mau manual. Tapi kembali lagi yang perlu diperhatikan memang adalah liquid. Liquid itu cair, berarti memang harus aset-aset lancar atau di modal kerja itu harus bisa berputar cepat. Semakin cepat kan semakin baik. Kalau kemarin Mas Ori semester berapa ya belajar manajemen keuangan? 4 ya? Semester 4 Ibu. Nah, itu kan pasti tahu, oh likuiditas, liquid cair, berarti muternya harus cepat. Nah, misalnya kalau perusahaan makanan minuman yang tidak terlalu lama bertahan makanannya, berarti harus tidak boleh terlalu banyak menumpuk persediaan, kayak gitu. Jadi memang perusahaan makanan minuman ini perusahaan yang memang kalau dikaitkan lagi dengan SDGs,
Ya. Ya, SDGs. SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, goals, tujuan itu kan kaitannya dengan nomor 2, zero hunger. Apa itu? Bener ya? Iya, benar. Zero hunger itu adalah jangan sampai kelaparan ini manusia. Nah, itu memang perannya penting. Ini kalau kita flashback lagi di era COVID-19 ya, nah, itu perusahaan makanan minuman itu tetap survive. Tapi yang pertama memang pastinya ketika COVID itu yang pertama adalah tentang kesehatan dan juga digital lagi pendidikan yang lagi nge-booming kan Zoom. Kemarin yang terkait AI itu juga lagi boom. Nah, tapi perusahaan makanan ini tetap survive karena memang kebutuhan mendasar pokok manusia memang adalah makanan dan minuman. Makanya dia tetap bertahan. Terkait juga pada saat ini kondisi yang lagi pasar modal ya kaitannya itu memang lagi lesu ya kalau saya lihat. Iya benar Ibu, lagi lesu kondisi keuangan Indonesia saat ini. Oke, karena banyak modal asing yang tiba-tiba keluar. Dia investnya ternyata di indeks Dow Jones atau apa yang di luar negeri. Kenapa? Karena mungkin lebih menarik kebijakan Presiden Amerika yang baru misalnya daripada kebijakan yang ada di Indonesia. Tapi pelan dan pasti ini ya harusnya dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini juga akan memberikan dampak yang positif walaupun tidak langsung drastis itu. Kalau dari ini ya perusahaan makanan minuman sekarang pasar modal itu melemah, tapi di industri makanan minuman dia tetap bertahan. Jadi tidak sampai down. Kalau yang lain down sampai merah-merah, kalau makanan minuman ada yang tetap dia perlahan pasti tetap naik. Contohnya kayak Indofood ya. Kalau di bursa atau emiten itu dia ada ICBP sama INDF. Ada MYOR, MYOR itu Mayora. Nah itu harganya yang saya lihat itu juga masih stabil. Kalau di industri kalau kaitannya dengan dia memang punya saham, dia memberikan saham, menerbitkan obligasi, ada stock split, itu juga bisa jadi pendanaan baru. Jadi kebijakan memang yang terkait makanan minuman perusahaan itu memang sekarang juga masih sangat potensinya besar karena mau nggak mau masyarakat Indonesia juga setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman seperti itu. Oke, setelah kita bahas terkait dengan strategi keputusan terkait dengan penganggaran, sumber pembelanjaan, kemudian investasi. Terus saya lalu kepikiran terkait dengan bagaimana sih Bu sebenarnya penganggaran modal yang ideal untuk perusahaan, entah itu untuk perusahaan makanan dan minuman, kemudian untuk UMKM, itu yang ideal seperti apa sih Bu sebenarnya terkait dengan penggunaan penganggaran modal? Kalau kita bahas fokus ke UMKM tentunya yang sederhana ya untuk terkait dengan strategi penggunaan modal. Ya, penganggaran modal. Ya, penganggaran modal itu kita bisa mulai dari anggaran penjualan kayak gitu. Pasti kita fokus ke anggaran penjualan karena berapa sih segmentasi kita siapa, berapa jumlahnya, kemudian nanti bisa masuk ke anggaran yang lain, ada biaya operasional, kemudian ada biaya bahan baku dan sebagainya. Terus kita masuk lagi tadi kembali lagi ke anggaran juga perlu itu untuk anggaran kas, piutang dan persediaan. Gimana caranya kita memang menjaga likuiditas perusahaan dengan memanajemen aset-aset lancar tersebut ya, yang saya terangkan tadi. Kemudian juga yang saya tekankan jangan terlalu banyak hutang jangka pendek karena itu memang terlalu banyak hutang tidak bagus. Semua itu yang terlalu nggak bagus. Jadi yang sedang-sedang aja yang kira-kira bisa diminimalisir dan juga nanti otomatis bisa dilunasi segera mungkin. Karena ibarat Anda pun kalau punya hutang kan pengen segera lunas kan, jangan ditunda-tunda bayarnya. Itu pun perusahaan juga gitu. Menumpuk persediaan juga tidak terlalu bagus karena nanti uang Anda itu tidak liquid, tidak lancar, nggak bisa muter lagi nanti untuk biaya produksi. Karena sekarang kan baik perusahaan jasa ataupun manufaktur yang produksi ya, itu memang memerlukan likuiditas yang tinggi biar nanti mereka bisa istilahnya tetap survive, dapat uang cash yang cukup untuk memutar produksi kaitannya dengan biaya produksi dan overhead itu. Oke.
Terakhir Ibu, satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan mungkin ada pesan kunci dari Ibu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya implementasi strategi terkait dengan manajemen keuangan yang mungkin bisa digunakan atau diterapkan pada perusahaan makanan dan minuman. Oke, baik. Ada beberapa strategi atau dalam manajemen keuangan ya yang bisa diaplikasikan pada perusahaan maupun UMKM. Yang pertama tadi yang saya bahas dari awal tadi, memang harus ada namanya optimalisasi likuiditas. Bagaimana caranya perusahaan itu menjaga likuiditas aset-aset lancarnya. Jadi dia bisa muter untuk biaya produksi dan lain sebagainya. Kemudian juga mempertimbangkan modal kerja tadi ya, yang di dalamnya memang ada kas, piutang, persediaan, memang harus benar-benar dioptimalkan ya. Tuh, ada lagi juga investasi. Kalau udah punya banyak uang, perusahaan harus investasi dong, jangan uangnya cuma disimpan aja, karena kalau disimpan aja nanti istilahnya itu terlibas oleh inflasi. Kalau inflasi 6-7%, uang Anda 100 juta hilang dong, 6-7 juta kan. Makanya harus ada planning investasi juga, mau kemana, mau ke pasar modal kah? Kalau yang high risk berarti ke saham misalnya. Kalau yang medium bisa ke obligasi, reksadana suku itu ya kalau yang syariah ya. Nah, kalau yang nggak mau ini berarti Anda bisa dong investasi yang dalam bentuk emas atau apa. Yang penting uang itu jangan sampai mengendap, karena nanti istilahnya tidak efektif. Itu yang untuk investasi. Kemudian terkait struktur modal juga harus diperhatikan. Kemudian tadi kaitannya dengan modal awal dari mana, itu harus dipertimbangkan dengan bijak. Apakah 50-50? 50-50 istilahnya 50% modal sendiri atau 50% dari modal asing atau dari perbankan. Semua itu harus dirancang dengan baik di awal. Kemudian juga yang terakhir itu yang perlu diperhatikan adalah manajemen risiko. Karena perusahaan itu pasti banyak sekali risiko. Baik itu risiko internal maupun eksternal. Apalagi nanti kalau eksternal kita ada yang nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol kayak inflasi, bencana COVID kayak gitu nggak bisa kontrol. Tapi kita ada plan A, plan B ketika terjadi misalnya bencana atau perubahan pemerintahan yang sekarang Prabowo kebijakannya berubah ini tentang A, B, C. Nah, kira-kira perusahaan sektor makanan minuman harus juga gercep menangkap ini sebagai peluang, jangan menangkap ini sebagai hambatan aja, biar terus berinovasi. Tak lupa yang tadi setelah eksternal juga harus diperhatikan yang internal ya. Apa resiko internal yang akan dihadapi? Mulai dari yang paling krusial kan juga kaitannya dengan sumber daya manusia. Nah, itu juga kita juga kontrol. Tapi yang lebih utama kalau terkait keuangan berarti memang perencanaan awal itu memang yang menjadikan kita harus antisipasi. Jangan sampai kita kekurangan modal, kelebihan modal juga nggak bagus. Ya, yang tujuannya kalau tujuannya profit oriented berarti kita optimalkan kira-kira penjualan, anggaran penjualannya tadi seperti apa. Itu ya Mas Ori. Oke, terima kasih Ibu atas insight yang sangat banyak pada episode ini. Kebetulan Ibu adalah dosen manajemen keuangan. Kira-kira mungkin ada pesan atau tips dari Ibu agar rekan-rekan di luar sana yang manajemen keuangan bisa sangat gampang untuk menyelesaikan tugas akhir mungkin, atau ada mahasiswa Ibu yang pengen berencana untuk terjun dari manajemen keuangan, terjun setelah lulus masuk ke dunia usaha makanan dan minuman sehingga bisa menerapkan ilmu manajemen keuangannya. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu yang bisa disampaikan? Baik, yang pertama kalau Anda sedang menempuh tahap skripsi ya untuk mahasiswa manajemen keuangan, pastikan bahwa bidang, tema, topik yang Anda pilih itu adalah sesuai dan itu yang Anda kuasai. Jangan sampai Anda terbebani dengan topik yang Anda belum paham. Jadi pahami apa topik Anda dan kerjakan. Karena kalau keuangan Anda bisa pilih kan, bisa data sekunder cukup. Kalau data sekunder itu lebih cepat. Kalau saya dulu itu S1 itu kenapa termotivasi keuangan? Jujur, saya pengen cepet lulusnya karena saya boleh pakai data sekunder. Jadi cepet. 2-3 bulan atau 1 bulan udah selesai. Yang penting kan jelas di awal siapa objek perusahaan atau yang Anda teliti itu apa.
variabelnya apa, harus jelas. Jadi kalau memang sekunder jangan menunda-nunda atau mengulur-ulur karena misalnya saya grogi, saya takut ketemu dosen pembimbing. Ya udahlah, doakan, kasih Fatihah, kayak gitu-gitu. Walaupun itu adalah faktor X, tapi itu insya Allah juga akan membantu ya, mendoakan dosen pembimbing agar nanti bisa memperlancar skripsi ya, biar Anda cepat ujian, cepat lulus. Nah, untuk jenjang berikutnya setelah lulus berarti kan Anda sudah punya usaha atau bekerja. Nah, ini kaitannya Mas Ori tadi bilang gimana kalau mau buka usaha yang terkait makanan minuman. Itu menjadi yang menarik. Oh, ini menarik sekali karena ini udah mulai Ramadan, Bu. Nah, kita jualan apa ya? Walaupun Anda belum lulus bisa kok jualan makanan minuman karena itu ada produk yang memang setiap hari kalau Anda udah punya pangsa pasarnya otomatis Anda bisa jual. Tapi yang dalam tanda kutip Anda produknya apa yang disukai oleh konsumen, mereka maunya apa. Jangan Anda hanya menjual, pokoknya saya pengen jual ini, padahal konsumen maunya yang B, Anda pokoknya jual A. Ada harus titik temu ya, karena memang mau nggak mau ketika usaha makan minuman segmentasinya itu memang penting karena terkait dengan produk yang akan Anda jual. Kita mau nggak mau kan ada customer service istilahnya ya. Bagaimana caranya customer itu nanti kalau di pemasaran ada namanya loyalitas konsumen. Gimana caranya nanti kita bisa menggait konsumen biar terus membeli produk kita. Nah, setelah udah ketemu ya nanti segmentasinya apa-apa, pasti itu nanti kaitannya dengan perencanaan penganggaran perusahaan yang tadi yang saya terkait modal kerja dan lain sebagainya. Dan itu memang kaitannya kalau Anda profit oriented juga tentukan target penjualan, jangan lupa ada analisis BEP juga, break even point itu analisis titik impas ya. Jadi jangan asal aja modalnya udah keluar 100 juta tapi nggak tahu ini kapan balik modal, kapan nggak dihitung tuh payback period, NPV dan sebagainya. Makanya nanti juga ada mata kuliah sebelumnya kan ada studi kelayakan bisnis ya. Jadi kalau Anda buat bisnis itu pastikan semua layak ada 4 bidang ya, ada pemasaran, kemudian setelah pemasaran ada operasional, SDM, dan terakhir keuangan. Setelah semua layak baru Anda bisa menjalankan bisnis Anda tuh. Oke, Ibu terima kasih banyak atas masukan dan saran yang sangat banyak pada episode ini. Saya yakin di luar sana rekan-rekan mahasiswa pasti banyak masukan, banyak semangat lagi, motivasi lagi untuk terus belajar terutama dengan manajemen keuangan. Terakhir mungkin dari Ibu ada closing statement terkait dengan isu-isu manajemen keuangan, isu-isu bisnis dan tren keuangan mungkin dari Ibu terkait dengan closing statement mungkin Ibu bisa sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana. Baik, untuk closing statement pada hari ini, manajemen keuangan pada saat ini memang semua harus mengikuti yang namanya perubahan digital. Ya, kita harus istilahnya tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan terkait juga digitalisasi. Jadi walaupun kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, semua harus tahu dan paham digitalisasi finansial teknologi itu juga membantu dalam semua proses ya. Tapi kita harus memanfaatkan digitalisasi terkait finansial teknologi, AI, bahkan blockchain itu dengan yang bijak ya. Jangan sampai kita nanti malah terbawa atau nanti jangan sampai Anda terkena ada namanya cybercrime ya. Juga hati-hati juga karena proses digitalisasi yang cepat, Anda juga semuanya harus hati-hati terhadap kejahatan cyber karena banyak sekali scam pada saat ini. Jadi saya minta Anda hati-hati dalam menggunakan semua ini ya, alat dan digitalisasi tersebut agar Anda juga aman ke depannya. Dan pastikan juga terutama mahasiswa Anda harus berinvestasi mulai sekarang. Pastikan perencanaan Anda investasi jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga Anda harus sudah mulai namanya ada perencanaan ini ya, perencanaan keuangan individu
Anda Personal finance. Itu personal finance itu digarisbawahi dan di bold untuk mahasiswa karena itu nanti berguna untuk Anda memplanning masa sekarang mahasiswa gimana nanti ketika udah punya usaha atau bekerja, ketika udah menikah bahkan pensiun. Itu memang harus ada pos-pos yang memang Anda harus alokasikan lebih jauh karena sebelum Anda implementasikan ke perusahaan, Anda juga harus settle mengatur personal income, mengatur diri Anda sendiri. Itu saja dari saya Mas Ori, terima kasih. Terima kasih Bu Vika Fitriasari atas diskusi kita yang menarik pada episode kali ini. Terima kasih, saya rasa banyak wawasan dan informasi yang sangat berharga yang kita gali dan kita peroleh pada episode kali ini. Saya yakin teman-teman di luar sana dapat memperoleh banyak hikmah dan wawasan tentunya dari episode kali ini. Oke, terima kasih Bu Vika. Saya rasa cukup untuk episode kita pada episode ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti terus podcast Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memperoleh informasi menarik lainnya seputar diskusi, tentunya berkaitan dengan ekonomi, bisnis, dan manajemen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.